Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu al-'ilma wa at-ta'lim wa at-tadabbur wa at-tadbir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wa al-'afwa 'an at-tanassub bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a bil khair wa ad-dalalah 'ala al-hidayah ila radillah wa qurbihi wa fadlihi subhanahu wa ta'ala. Jamaah Masjid Ar-Rahman rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Alhamdulillah, pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali membangunkan kita dari tidur. Semoga hari ini bisa kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah, insyaallah kajian sirah kita pada kesempatan ini masuk kepada fase kelahiran, atau di sini Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menulis minal miladi ilal bi'atsah. Jadi fase kelahiran sampai dibangkitkannya atau diangkatnya, ditetapkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu wa radha'atuhu. Jadi yang pertama adalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian proses kelahiran Rasulullah SAW dan waradha'atuhu, dan fase penyusuan, ya, radha'ah itu susuan, penyusuannya Rasulullah SAW. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau menyebutkan keturunan, ya, nasab keturunan nenek kakek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada dua pendapat di sini. Ada satu batasan yang disepakati oleh para ulama, ada juga nanti yang diperdebatkan. Adapun yang disepakati kakek moyang Rasulullah SAW adalah fahuwa Muhammad bin Abdullah. Jadi Rasulullah ini putranya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, ini sampai Adnan nanti ada 21, ya. Coba kita sebutkan satu-satu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nadar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi dari Rasulullah SAW kepada Adnan itu kurang lebih 21 orang, atau Adnan ini kakek beliau yang ke-21, ya. Nah, makanya nanti kadang ada tuh orang tua yang namain anaknya Adnan, ya, atau yang advokat senior itu siapa Pak? Adnan Buyung, ya, Adnan Buyung Nasution. Nah, berarti Adnan itu ngambil dari kakek ke-20-nya Rasulullah, 21, ya, kakek ke-21 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau Abdul Muttalib ada nggak? Hashim gitu, ya, Qusay, Kilab, nah, mungkin ada, ya. Di orang Arab banyak biasanya. Nah, di kita sebagian ada. Nah, sampai ke Adnan ini muttafaqun alaih. Jadi nasab Rasulullah SAW sampai kepada Adnan ini disepakati oleh seluruh ulama bahwa memang beliau nyambung ke sana, ke Adnan. Nanti setelah Adnan sampai ke Nabi Ismail, itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Sehingga kebanyakan atau mayoritas ulama lebih memilih berhenti di Adnan. Sudah
Sampai Adnan kita nggak menyebutkan lagi siapa di atasnya. Nah, tapi kata beliau di sini, ghaira anna mimma la khilafa fihi an Adnana min walad Ismail Nabiullah Ibrahim. Nabiullah ibn Ibrahim Khalilillah alaihi wassalam. Walaupun berhenti di Adnan, tapi semua ulama sepakat bahwa Adnan ini nasabnya nyambung ke Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau putra Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Jadi yang diperdebatkan itu hanya siapa mereka antara Adnan dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Itu yang diperdebatkan di kalangan ulama itu. Memang ada sebagian ulama yang menyebutkan, misalkan Al-Imam Ibnu Katsir ya. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir ini termasuk ulama atau mufassir yang menyebutkan kakek nenek moyang Rasulullah SAW sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, detail tuh. Misalkan di atas Adnan ada Ad ya. Ada lagi nanti di atasnya ada Udad dan seterusnya. Nah, tapi mayoritas ulama sepakat sudah kita berhenti di Adnan, hanya saja memang kita meyakini Adnan ini nasabnya nyambung ke Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana Nabi Ismail ini putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang memang betul Nabi Muhammad SAW nasabnya nyambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Cuma lewat jalur Nabi Ismail, bukan lewat Nabi Ishak ya. Tapi nabi-nabi yang lain ya, sebelum beliau misalkan Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya ya, itu semuanya nyambung ke Nabi Ibrahimnya lewat jalur Nabi Ishak ya. Karena kan Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua putra tuh, Nabi Ismail dan Nabi Ishak ya. Yang pertama dari Siti Sarah, Nabi Ishak, yang kedua dari Siti Hajar, Nabi Ismail alaihissalam. Dan nanti Nabi Ishak ini menurunkan banyak nabi ya. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib dan seterusnya ya, sampai ke Nabi Isa alaihi salam. Makanya kenapa dinamakan Bani Israel ya, mereka ini dinamakan Bani Israel ya. Bani itu keturunan Israel, orang yang senang atau orang yang berjalan di malam hari. Nah, ini nama untuk Nabi Yakub, Ishak, Yakub ya. Jadi Nabi Yakub ini senang jalan malam Pak ya, tapi bukan malam mingguan juga bukan ya. Jadi beliau senangnya itu jalan malam, Israel ya. Jadi yang pertama kali dinamakan Israel itu kalau nggak salah Nabi Yakub. Nah, makanya nanti keturunannya dinamakan Bani Israel, anak keturunannya Israel. Tapi apakah ada hubungan dengan Israel sekarang? Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai Nabi Isa alaihissalam itu nasabnya masih nyambung ke Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Yakub dan Nabi Ishak ya, sampai ke sana tuh. Makanya kenapa kan mereka dikatakan ahlul kitab dan Yahudi maupun Nasrani ya. Jadi ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dan mereka pun tahu bahwa nanti akan ada nabi terakhir gitu ya. Jadi Yahudi khususnya, apalagi mereka yang tinggal di Madinah ya. Setiap kali mereka itu berseteru dengan penduduk asli Madinah, jadi Yahudi Madinah itu pendatang ya. Ada yang bilang dari Yaman aslinya. Adapun penduduk asli Madinah ya Aus dan Khazraj gitu ya. Itu setiap kali mereka berseteru dengan penduduk asli Madinah, mereka selalu itu tadi mengandalkan bahwa nanti akan datang nabi terakhir ya. Akan datang nabi terakhir, kalau dia sudah muncul kami akan memerangi kalian. Ya, sebagaimana kaum Ad diperangi katanya. Itu yang selalu dimunculkan oleh Bani Israel atau Yahudi yang ada di Madinah setiap kali berantem gitu ya sama penduduk asli Madinah, yaitu Aus dan maupun Khazraj. Tapi mereka nggak nyangka ya, mereka nggak nyangka ternyata nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW bukan dari kalangan mereka. Ya sebenarnya masih sepupu ya, masih sepupuan karena satu kakek kan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Betul memang. Jadi selain Rasulullah SAW itu banyak nabi dan rasul nyambung ke Nabi Ibrahimnya melalui jalur Nabi Ishak, tapi Nabi Muhammad SAW nyambungnya melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam. Makanya kata para ulama ya, ahlul kitab itu Yahudi maupun Nasrani ya, salah satu sebab mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW bukan yang nggak tahu, bukan, tapi karena itu tadi kali ya, sakit hati ya. Mungkin sakit hati karena nabi terakhirnya bukan dari golongan mereka. Karena memang mereka langganan nabi ya, langganan Rasul ya. Siapapun banyaklah ya, selain sebelum Nabi Muhammad SAW itu banyak nabi dan Rasul dari golongan mereka. Bukannya nggak tahu ya, mereka bukan yang nggak tahu. Makanya kata Allah,
Dalam Al-Quran itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani melalui kitab yang mereka miliki, ya, Taurat dan Injil, mereka tuh sudah sangat paham tentang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal sekali. Makanya Allah dalam Al-Quran bilangnya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, jadi orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, makanya dinamakan ahlul kitab, ya, karena mereka punya kitab. Yahudi dan Nasrani, maksudnya kitab samawi, ya, kitab samawi. Beda dengan agama-agama lain kan, kayak Majusi misalkan, atau apa, Buddha, Hindu, mereka kan nggak punya kitab. Seandainya pun ada kitab, itu kitab buatan manusia, maksudnya bukan wahyu, ya, bukan wahyu. Beda dengan Yahudi dan Nasrani, Injil itu ya wahyu aslinya, ya, nggak tahu kalau ada perubahan nanti. Taurat itu ya wahyu gitu. Sebagaimana juga Zabur dan Al-Quran. Makanya ketika membahas tentang rukun iman, salah satunya iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Dikatakan di sana wa arba'un min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha, ya. Jadi 4 kitab yang harus diimani adalah 4, ya. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, ya kan? Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sama-sama wahyu asalnya, ya. Adapun ada perubahan, ya wallahu alam nanti, ya. Baik, ya, ini kenapa mereka ini dikatakan ahlul kitab? Karena memang kata Allah alladzina atainahumul kitab. Jadi orang-orang yang kami berikan kepada mereka alkitab, ya'rifunahu, mereka ini mengenalnya, hunya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi sangat kenal sekali. Karena sifat Rasulullah SAW baik khalqiyah maupun khuluqiyah. Khalqiyah artinya yang berhubungan dengan fisik, ya, khalqiyah. Oh, tingginya segini, bentuk mukanya gini, ya, rambutnya kayak gini. Itu khalqiyah. Maupun khuluqiyah yang sifatnya akhlak. Itu semua sudah disebutkan rinci dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, makanya dikatakan tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali semuanya mengabarkan kepada umatnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hebatnya Rasulullah. Iya. Ya sebenarnya nggak terlalu aneh, ya, karena memang Rasulullah ini kan nabi pertama aslinya. Beliau ini nabi yang pertama dalam penciptaan, walaupun terakhir yang diutus. Nah, makanya dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ini dinukil oleh Al-Imam Ali Al-Habsyi, ya, dalam kitabnya Sildud Durar, itu menunjukkan bahwa Rasulullah ini nabi pertama dalam penciptaan, walaupun tugasnya terakhir, gitu. Abu Hurairah meriwayatkan hadis, kata Rasulullah SAW, kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'th. Nah, jadi aku ini nabi yang pertama dalam penciptaan, fil khalq, dalam penciptaan, wa akhirahum fil ba'th, tapi terakhir yang diutus, gitu, ya. Ya, tapi ya nggak niru film India juga, enggak, gitu kan. Biasanya kan polisinya datang terakhir, ya. Nah, itu film India itu. Ini emang sudah rahasia seperti itu. Makanya semua nabi, ya, ditugasi oleh Allah SWT untuk mengabarkan kepada umatnya akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Misalkan Nabi Isa, ya. Nabi Isa juga sama. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Surat apa itu? An-Nahl apa surat apa, gitu, ya. Jadi kata Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini kan ucapan Nabi Isa kepada umatnya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi kata Nabi Isa, aku ini juga sebagai pembawa kabar gembira, mubasysyir. Bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti, yang datang, min ba'di, setelahku, ismu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Jadi Ahmad ini nama lain Rasulullah SAW. Dan kayaknya memang di kalangan kitab-kitab terdahulu atau di kalangan umat-umat terdahulu, nama Ahmad ini lebih dikenal, ya, dibanding nama Muhammad SAW. Jadi intinya nama beliau itu banyak, ya. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Mustafa, ada Mujtaba, dan seterusnya. Nah, jadi dari sini memang betul apa kata Allah, ya nggak mungkin bertentangan, ya, firman Allah. Jadi semua umat terdahulu itu tahu tentang Rasulullah SAW. Kenapa? Selain ada di kitab mereka, juga memang Rasul mereka mengabarkan kepada mereka. Contohnya Nabi Isa AS. Nah, makanya kata Allah seperti itu.
Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, tapi kata Allah apa? Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin, ya. Tapi begitu Rasulullah datang, falamma ja'ahum bil bayyinat, datang kepada mereka membawa bukti-bukti nyata, bayyinat Al-Qur'an, hadis dan seterusnya, mukjizat gitu kan. Makanya kenapa muncul kisah Ashabul Kahfi, ya. Ada ayat tentang ruh, ada ayat mengisahkan tentang apa Dzulqarnain, ya kan, di apa namanya, di surat Kahfi. Itu kan jawaban dari pertanyaan Yahudi. Jadi Yahudi ini melalui orang-orang Quraisy, ya, kata mereka, coba tanya sama Muhammad 3 hal ini, kalau dia bisa jawab berarti dia Rasul. Tapi minjem lidahnya, minjem mulutnya orang-orang Quraisy, ya, tentang ruh, Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain kalau nggak salah, yang ketiga itu. Makanya turun surat Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi zaman siapa kan? Zaman Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah, mohon maaf, ummi, ya. Rasul itu ummi. Ummi itu artinya la yaktub wa la yaqra, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi buat beliau itu mukjizat, ya. Buat beliau itu mukjizat, karena memang sengaja Allah siapkan Rasulullah itu lahir dan besar tumbuh dalam keadaan ummi, bahkan sampai menjadi nabi itu tetap ummi. Walaupun ayat pertamanya Iqra, ya. Ayat pertamanya turun adalah Iqra, baca katanya. Makanya jawaban beliau ma'ana biqari, ya kan? Itu masyhur sekali. Bagaimana beliau menerima wahyu pertama, Iqra, 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 kata malaikat Jibril sampai 3 kali, ya. Bacalah. Setiap kali disuruh jawaban Rasulullah sama, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Nah, ternyata mau dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Seterusnya sampai ayat ke-5 dalam surat Al-Alaq. Ya, maksudnya seperti itu. Allah sudah menyiapkan Rasulullah ini menjadi ummi karena akan ada tuduhan seperti itu, ya. Akan ada tuduhan bahwa Quran ini karangan Muhammad lah, Quran ini apa segala macam. Nah, beliau ini nggak baca, nggak nulis, tapi kok bisa mengabarkan tentang umat terdahulu, ya, kabar-kabar umat terdahulu. Kalau bukan dari wahyu, ya, kalau bukan referensinya itu wahyu, dari mana? Beliau nggak bisa baca buku sejarah, nggak bisa, ya, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Yahudi atau Ahlul Kitab itu tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Rasulullah tentang Ashabul Kahfi diceritakan dan seterusnya, ya. Nah, ini kembali ke ayat yang tadi itu, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Jadi Ahlul Kitab itu tahu tentang Rasulullah SAW, detailnya bahkan. Makanya kata Allah menyamakan kama ya'rifuna abnahum. Jadi sama seperti mereka mengenal anak-anaknya. Mohon maaf Pak, anak kita nih, ya, kalau lagi ngumpul bareng gitu, bercanda segala macam, kira-kira kita ketuker nggak Pak? Nggak bakal ketuker kan? Lah iya. Ahlan. Fadhal Ustaz. Iya. Kita sering antar jemput anak kita tuh, jemput anak kita dari sekolah, ya. Di sekolah ada ratusan anak, bahkan mungkin ribuan anak gitu. Pernah nggak sekali gitu sehari salah bawa anak gitu? Nggak pernah, ya? Iya. Kalau salah bawa istri mungkin modus saja gitu. Salah gitu, ya, padahal emang dari niatin, ya. Tapi kan kalau anak nggak mungkin salah, ya. Jemput anak di sekolah, jemput anak di mana, nggak pernah salah. Karena kita kenal anak kita, oh iya seperti ini bentuknya, jenis kelaminnya kayak gini. Nah, makanya ini yang dipilih oleh Allah untuk menyamakan pengetahuan Yahudi atau Ahlul Kitab, ya, secara umum tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan mereka nggak beriman bukan masalah tahu nggak tahu, bukan. Tapi ya kepentingan, apakah sakit ada seterusnya gitu, ya. Makanya nanti kita temukan, ya, dalam sejarah itu nanti kita temukan tokoh-tokoh munsif. Jadi orang-orang yang insaf itu ya apa namanya, ya jujur, ya, yang sportif gitu, jujur dengan akidahnya, jujur dengan kitab sucinya, baik dari kalangan Nasrani maupun dari kalangan Yahudi. Ya, nanti kita temukan tuh dalam fakta sejarah, ya, bahwa Yahudi maupun Nasrani yang jujur dengan kitab sucinya pasti mereka mengakui Rasulullah SAW. Dan itu diwakili oleh tokoh-tokoh mereka, dan bukan, mohon maaf, bukan tokoh ecek-ecek, ya. Mereka ini ya ahlinya, ahli dalam kitabnya. Misalkan Buhairah Ar-Rahib, ya, kita mengenal nama Buhairah Ar-Rahib, atau setelahnya ada Waraqah bin Naufal,
Ini ahlul kitab, dari kalangan Nasrani ya. Ahlul kitab artinya mereka paham kitab mereka. Buhair ar-Rahib itu paham tentang Injil. Warqa bin Nawfal juga sama, paham tentang Injil. Ini dari Nasrani. Yahudinya misalkan, bahkan ada di antara mereka yang masuk Islam. Nah, kita kenal seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Nah, ini Yahudi ini, Yahudi. Tapi akhirnya masuk Islam. Kenapa? Sebab beliau masuk Islam itu awalnya ya, ketika Rasulullah SAW masuk ke Madinah dalam peristiwa hijrah, itu beliau mengintai dari kejauhan. Karena kan Yahudi lebih dulu di Madinah dibanding Rasulullah SAW ya. Kata Abdullah bin Salam, cerita ya kisah beliau ketika awal-awal tertarik dengan Rasulullah SAW. Jadi begitu Rasulullah masuk Madinah dalam peristiwa hijrah, beliau tuh ngamati dari kejauhan tuh. Jadi mungkin menyocokkan Rasulullah dengan apa yang ada di kitab dia. Tadi kan kita bilang, jadi kabar tentang Rasulullah itu semuanya ada di kitab-kitab terdahulu sudah. Dicocokin tuh, oh iya, ini fisiknya kayak gini, ada betul gitu ya, di checklist, oh iya ini ada, oh iya ini ada, ya ini ada, ini ada, ini ada. Sehingga dicocokkan juga, makanya hadis yang ayyuhan nas, ya, absus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil-lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ini kalau nggak salah riwayatnya dari Abdullah bin Salam. Jadi Rasulullah itu ketika masuk Madinah, yang pertama kali, salah satu ucapan yang pertama kali diucapkan adalah ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkanlah salam. Makanya sunnah ya ngucapin salam baik kepada yang kenal atau yang enggak kenal. Assalamualaikum gitu ya, assalamualaikum gitu. Makanya kalau kita lagi umroh atau haji atau apa, biasanya orang Arab tuh nggak kenal juga assalamualaikum aja gitu ya. Kalau kita mungkin misi gitu ya. Nah, absus salam, tebarkan salam. Yang kedua, atimu ta'am, kasih makan, ya, kasih makan. Alhamdulillah kita makan terus ya. Nah, habis ini juga makan insyaallah nanti ini. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, ya. Salatlah di malam hari ketika orang-orang itu tidur. Nah, kalau 4 ini bisa dilakukan, tadkhulul jannata bisalam, insyaallah kalian masuk surga dengan selamat ya. Jadi masuk surganya enggak pontang-panting dulu, enggak mampir dulu ke neraka, naudzubillah ya. Ya, semua umat Rasulullah itu pasti masuk surga ya. Yang mati bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Cuma kan kita pengennya bisalamnya itu ya. Kita pengennya bi ghairi hisabnya itu ya, tanpa hisab langsung gitu kan. Nah, cuma kalau banyak rumah, banyak mobil, banyak motor, banyak tabungan, ya gimana mau cepet ya, dihisap dulu kan. Ditanya dulu nih, mobil pertama dari mana nih, ya, mobil kedua dari mana nih, rumah pertama dari mana nih, ya, rumah kedua dari mana. Ya. Kalau banyak harta ya banyak hisapnya nanti ya. Nah, makanya kalau nggak mau banyak hisap, bagi-bagi deh ya. Gak apa-apa kita yang dihisap ya. Resiko ya, itu resiko. Nah, intinya itu, ini yang diucapkan Rasulullah SAW ketika masuk Madinah. Nah, Abdullah bin Salam ternyata, wah cocok nih, cocok. Akhirnya beliau masuk Islam. Ya. Di salah satu tokoh Yahudi ya, dan beliau ini ahbar ya, disebutnya ahbar. Ahbar itu ulamanya ahlul kitab. Masuk Islam. Nah, makanya Rasulullah suatu hari pengen menguji ya, pengen ngetes kejujuran Yahudi yang ada di Madinah. Jadi kabar keislaman Abdullah bin Salam disembunyikan ya, bahwa Abdullah bin Salam sudah masuk Islam disembunyikan ya. Beliau masuk, kalau nggak salah masuk ke kamar Rasulullah, kisahnya itu ada, dipanggillah sekelompok Yahudi gitu, ditanya oleh Rasulullah, ma ra'yukum an Abdullah bin Salam, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Oh, dipuji sama mereka, dipuji. Khairukum ya khairuna ibnu khairina dan seterusnya. Oh, dia ini orang baik, putra orang baik dan seterusnya. Lalu kata Rasulullah, bagaimana jika Abdullah bin Salam masuk Islam? Dia beriman kepada Allah dan kepada aku, kata Rasulullah. Langsung berubah itu. Tadi pujiannya sebelum tahu Abdullah bin Salam masuk Islam. Begitu tahu Abdullah bin Salam masuk Islam, langsung berubah komentar mereka. Syarruna ibnu syarrina, katanya. Oh, kalau gitu dia orang terburuk di antara kami dan putra orang terburuk di antara kami. Jadi bukan karena percaya nggak percaya ya, sama Rasulullah maksudnya, tapi faktor lain.
Nah, itu makanya Abdullah bin Salam ini ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika turun alladzina, ayat ya, alladzina ya'rifuna abnahum alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Nah, ini kan tentang ahlu kitab mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam, apakah betul ayat ini? Maksudnya makna ayatnya apakah betul? Apakah betul kalian, karena Abdullah bin Salam mantan Yahudi ya, kalau Sayyidina Umar kan bukan. Apakah betul kalian ini ahlu kitab mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mengenal anak-anak kalian? Kata Abdullah bin Salam, ya bahkan lebih katanya. Ya bahkan lebih. Kami lebih mengenal Rasulullah SAW dibanding anak-anak kami. Kenapa? Karena Rasulullah ini nggak meleset ya. Apa yang ada pada diri Rasulullah SAW, baik fisik maupun akhlaknya, nggak meleset dari apa yang ada di kitab kami. Adapun anak kami yang nggak tahu ya. Kami nggak tahu nanti dia lebih cenderung kemana nih, lebih mirip kemana, apakah mirip ke kami atau mirip ke ibunya. Jadi kan belum tahu tuh ya, belum tahu. Tapi kalau Rasulullah itu ya udah pasti nggak akan berubah gitu. Tapi adapun anak, ya kita juga nggak kenal anak kita Pak. Yang sekarang aja udah kenal nih, tapi yang bakal lahir nggak tahu kan, lebih kemana tuh gennya itu, ibunya atau ke kita gitu ya. Nah, seperti itu. Itu pengakuan Abdullah bin Salam. Jadi kembali ke sini ya, bahwa nasab Rasulullah SAW itu nanti insya Allah akan kita jelaskan lebih detail pada kesempatannya. Nasab Rasulullah SAW sepakati sampai Adnan, ya, antara Adnan sampai Nabi Ismail ini yang diperdebatkan. Adapun nyambungnya nasab Adnan ke Nabi Ismail putra Ibrahim itu juga disepakati oleh para ulama ya. Makanya kadang sebagian Nasrani itu kadang ingin menyamakan tuh agama mereka dengan agama kita ya. Saya pernah jadi narasumber di salah satu seminar ya di Telaga Seafood itu di BSD dengan seorang Yahudi Nasrani ya, pendeta, tapi alumni Mesir, memang bahasa Arabnya bagus. Ya kayak biasa pakai koko, pakai sorban gitu ya, pendeta. Abuna Andreas namanya ya, Abuna Andreas, orang Sulawesi. Temanya itu Abraham ya, Abraham, perspektif Kristen dan Islam. Nah, jadi tujuannya ingin menyamakan antara Islam dengan Kristen ya. Karena memang akarnya sama katanya, asal usulnya sama, yaitu nyambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam ya, seperti itu. Kadang ada seperti itu, kajian-kajian seperti itu. Tapi ya kita nggak mau lah, masa kita samakan dengan Kristen gitu ya. Sudah, lakum dinukum waliyadin. Taib. Rawah Muslimun bisanadi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, jadi hadis sahih dari Imam Muslim bahwa Rasulullah ini menjadi manusia pilihan. Hadisnya adalah innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail ya. Jadi ini membuktikan bahwa nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyambung ke Nabi Ismail alaihissalam ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah, Bani Kinanah ya. Min waladi Ismail, dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Lalu kemudian dari Kinanah diambil lagi, dipilih lagi Quraisy. Wastafa Hashiman min Quraisy. Dari Quraisy dipilih lagi Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan memilihku dari Bani Hashim. Jadi Rasulullah ini sari dari sari ya. Court of the court apa tuh yang istilah kemarin tuh ya, yang siapa yang viral itu. Jadi dipilih keturunan Nabi Ismail dipilih Kinanah, dari Kinanah dipilih Quraisy, dan dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dan dari Bani Hashim dipilihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekilas tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wiladatuhu. Nah, sekarang masuk ke fase kelahiran beliau ya. Wa ma wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam faqad kanat fi amil fil ya, sepakati bahwa Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, amul fil, tahun gajah. Al-amil ladzi hawala fihi Abraham al-Ashram ghazwa Makkah wa hadma al-Ka'bati faradahu Allah an dzalika bil ayat al-bahira allati wasafa al-Qur'an. Kenapa dinamakan amul fil? Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada tahun itu ya terjadi peristiwa pembinasaan, pemusnahan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah al-Ashram ya, dia ini seorang gubernur ya, gubernur, dia bukan raja, dia gubernur di Yaman
Ketika itu Yaman di bawah kekuasaan Habasyah. Habasyah sekarang Ethiopia ya. Ethiopia. Yang dipimpin oleh seorang Najasyi. Tapi Najasyi yang di Abraha ini bukan Najasyi yang di Rasulullah SAW, beda ya. Jadi kalau nggak salah ini kakeknya. Karena Najasyi itu bukan nama orang ya Pak. Jadi gelar raja ya. Kalau di Mesir itu ada Fir'aun, itu gelar raja. Di Romawi ada kaisar ya, itu sama gelar raja. Di Persia ada Kisra, itu gelar ya. Jadi siapapun rajanya ya digelari Kisra, Kaisar, Najasyi atau Fir'aun ya, Fir'aun. Kalau di kita ada apa tuh? Sri Sultan ya, mungkin ya, dan seterusnya itu. Sama, itu gelar bukan nama. Nah, Najasyi yang jadi presidennya Abraha ini kakek dari Najasyi yang beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi nanti cucunya ini beriman kepada Rasulullah. Karena ketika itu kan umat Islam minta suwaka ya, minta perlindungan ke Habasyah, Ethiopia. Dan akhirnya, nah ini saya bilang, Najasyi itu ahlul kitab, Nasrani beliau itu, paham tentang Injil. Nah, ketika sahabat itu hijrah, jadi hijrah pertama dan kedua dalam Islam bukan ke Madinah, tapi ke Afrika. Ya, jadi hubungan Islam dengan Afrika itu lama sekali. Ya, karena hijrah ke Habasyah 2 kali, tapi Rasulullah nggak ikut. Ya, Rasulullah tidak ikut, hanya para sahabat saja. Yang jadi juru bicaranya ketika itu siapa? Ja'far ya, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ini saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau yang jadi juru bicaranya. Nah, ketika itu kan Quraisy ngirim utusan juga. Kalau nggak salah Amr bin As, ya, ketika masih kafir ketika itu, belum masuk Islam beliau. Amr bin As, memang beliau ini diplomat ulung gitu ya. Nah, ketika tahu Quraisy ini ada sahabat yang suaka ke sana, hijrah ke sana, minta perlindungan ya, dari Rasul juga isyaratnya. Kata beliau, sudah kalian hijrah ke sana, ke Habasyah, di sana ada seorang raja adil, masih Nasrani gitu. Ya, raja Nasrani dan adil, dan betul memang. Nah, ketika Quraisy tahu, mereka pengen sahabat ini deportasi ya, sahabat-sahabat yang hijrah ini diusir gitu, dikembalikan ke Mekah ya, biasa dengan fitnah dan segala macam. Setelah ngasih hadiah segala macam ya. Nah, tapi karena memang rajanya adil, beliau enggak hanya menerima dari satu pihak, satu sisi, enggak. Kata beliau, sudah nanti kita adakan musyawarah ya, debat segala macam. Ya betul memang. Ya, sahabat tuh berapa orang ya diundang ke istana dan dihadirkan juga perwakilan dari Quraisy, Amr bin As kalau nggak salah ya, Amr bin As. Nah, dalam dialog itu terungkap tuh. Ya, dalam dialog itu terungkap sahabat Ja'far bin Abi Thalib ketika diminta apa sih yang dibawa oleh Nabi baru itu, kata Najasyi ya. Nah, akhirnya beliau membacakan beberapa ayat dari surat Maryam. Ya, kaf ha ya ain shad, itu kan awalnya ya. Nah, dibacakan tuh beberapa ayat dari surat Maryam oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib karena beliau juru bicaranya gitu. Nah, sampai nangis, Najasyi sampai nangis. Ya, setelah mendengar bacaan Qur'annya sahabat Ja'far bin Abi Thalib, komentarnya luar biasa Najasyi ini. Makanya beliau masuk Islam kan? Masuk Islam. Beliau bilang kayak gini, inna hadza walladzi jaa bihi Isa bin Maryam la kharaja min mishkatin wahidah. Itu setelah mendengar bacaannya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib baca surat Maryam. Sesungguhnya yang kamu baca ya, kata beliau, sesungguhnya yang kamu baca dan apa yang dibawa oleh Isa putra Maryam la kharaja min mishkatin wahid, sungguh datang dari sumber yang sama. Mishkah itu artinya lampu. Nah, beliau pakainya kata mishkah. Iya. Jadi apa yang kamu baca dan yang dibawa oleh Isa putra Maryam itu bersumber dari sumber yang sama. Emang betul sumbernya sama. Injil, Taurat, Zabur, Quran sumbernya sama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum ada perubahan di Injil maupun di Taurat gitu ya. Dan Quran sendiri yang bilang ya, alladzina yaktubuna biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun.
Jadi celakalah orang-orang yang menulis dengan tangan mereka sendiri. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini loh dari Allah. Padahal tulisan sendiri. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, dijual untuk mendapatkan bayaran yang sedikit. Ya dunia ini sedikit gitu, nggak ada nilainya. Jadi jual-jual ayat tuh. Ini loh dari Allah padahal bukan. Gitu. Ini ayat ya, bukti bahwa sudah terjadi perubahan. Buktinya itu kalau mereka yang jujur, yang insaf, beriman sama Rasulullah. Najasyi buktinya. Nah, sampai belum bilang seperti itu ya. Inna hadza walladzi jaa bihi Isa bin Maryam la kharaja min mishkatin wahidah. Yang kamu baca dan yang dibawa oleh Isa putra Maryam itu bersumber dari sumber yang sama. Akhirnya Amr bin As diusir, udah balikin lagi hadiahnya. Sudah kalian aman di sini. Sampai Rasulullah itu ketika di Madinah sudah hijrah ya, beliau itu melaksanakan salat gaib. Iya. Rasulullah SAW di Madinah melaksanakan salat gaib karena dapat kabar, dapat informasi bahwa Najasyi meninggal. Nah ini menunjukkan bahwa beliau meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, sehingga disalatkan secara gaib oleh Rasulullah SAW. Nah itu cucunya ya, Najasyi yang itu cucu dari Najasyi yang bosnya Abraha al-Ashram. Nah jadi Abraha ini gubernur Yaman, adapun presidennya raja ketika itu ya Abraha ya. Baik. Silakan, sebelum ini ada 14 menit lagi. Sebelum saya lanjut, kalau ada yang mau nanya, silakan. Kalau enggak saya lanjut dulu. Atau kita selesaikan dulu Abraha ya. Baik. Iya, saya menukil dari Tafsir Jalalain, dilengkapi dengan Hasyiah As-Sawi. Jadi ada Syekh Ahmad As-Sawi, beliau menjelaskan Tafsir Jalalain, mengisahkan tentang surat Al-Fil ya, ketika menafsirkan surat Al-Fil. Jadi singkatnya itu Abraha ya faktor ekonomi juga. Dia melihat kenapa orang harus jauh-jauh haji ke Mekah gitu ya. Kenapa nggak kita bikin di sini aja? Kan lumayan tuh, perputaran ekonomi juga kita dapat nanti ya, dan seterusnya. Akhirnya dia bikin kanisah gereja besar sekali. Nah, tapi ada orang Arab yang mengotori gerejanya sehingga dia marah. Dan dia bersumpah akan kita hancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Akhirnya dia minjem gajah, Pak. Dia minjem gajah milik Najasyi, dan yang terbesarnya itu namanya Mahmud ya. Orang dulu itu biasa, terbiasa menamakan tunggangan-tunggangannya. Makanya Rasulullah pun kan ontanya punya nama ya, bagelnya punya nama dan seterusnya. Akhirnya berangkat dia ke Mekah, tapi sampai di Wadi Muhassar ya. Kalau teks para ulama fikih, mereka pakai nama Wadi Muhassar, lembah Muhassar, lembah di mana Abraha dan pasukannya dibinasakan oleh burung ababil ya, atas perintah Allah. Makanya mereka dalam bab haji itu bilang kalau lewat lembah itu dianjurkan untuk mempercepat jalan supaya khawatir supaya nggak terkena sisa-sisa azab yang ada di sana. Dan memang itu kaidah umum ya, itu kaidah umum. Pokoknya kalau kita lewat atau masuk tempat-tempat di mana umat terdahulu dibinasakan, kalau bisa cepet-cepet tuh ya, jangan malah selfie gitu ya, atau malah segala macam. Cepet-cepet sambil doa sama Allah supaya nggak diazab seperti azab yang menimpa mereka. Makanya kan para ulama ketika membahas tentang air ya, bab air, di antara air yang makruh digunakan adalah air-air yang ada di tempat yang pernah Allah binasakan. Iya, dan itu Rasulullah pernah melakukan itu ketika pulang dari Tabuk ya, beliau melewati Hijir. Hijir itu umat Nabi Soleh ya, Madain tuh, Hijir Madain. Nah, di sana beliau istirahat sejenak. Ada kabar sahabat itu bikin ajin itu adonan ya, adonan buat roti. Tapi airnya dari situ, dari sumur Hijir Madain itu. Begitu Rasulullah tahu, kata beliau jangan dimakan ya, kasih binatang, nggak dimakan. Nah dari situ para ulama menyimpulkan bahwa makruh pakai air yang ada di tempat yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, karena khawatir azabnya nempel ke situ tuh, ada efeknya, ada radiasinya lah ya, radiasi seterusnya. Termasuk sumur yang ada di Madinah yang menjadi tempat penyembunyian sihir Yahudi yang ketika mereka menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santet tak kalau sekarang mah ya. Iya. Jadi Rasulullah itu dulu pernah kena santet, Pak. Makanya kenapa turun surat Al-Falaq dan An-Nas ya. Nanti lihat di tafsirnya.
apa sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Ternyata itu ruqyah. Ya, itu pengobatan dari Allah untuk Rasulullah SAW yang disihir oleh Yahudi. Nah, ramuannya itu ditaruh di sumur tuh, ya. Ditaruh di sumur, ya, ngabarin ya malaikat Jibril. Di sana sihirnya. Akhirnya Rasulullah mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib dan Salman Al-Farisi kalau nggak salah. Akhirnya diambil, ternyata udah ditimpa batu gitu ya. Diangkat batunya, diambil ramuannya, begitu diambil langsung berubah airnya seperti hinna. Hinna itu pacar ya. Nah, biasa kalau dari Mekah tuh ada pacar ya. Kalau diaduk dengan air kan agak hijau-hijau gitu ya. Itu kayak gitu berubah airnya. Itu pun sama katanya, makruh pakai air yang di sumur yang pernah dijadikan tempat persembunyian ramuan sihirnya Rasulullah SAW. Maksudnya ketika beliau disihir oleh Yahudi itu. Nah, sama ini Abraha, dia di Wadi Muhassar, dibinasakan di Wadi Muhassar. Dia nggak bisa masuk Makkah karena si Mahmud ini gajah yang paling besar duduk di situ. Ya, jadi setiap kali mau ditarik ke Mekah nggak mau dia, tapi ditarik ke arah Yaman, yuharwil, lari gitu. Ya, akhirnya nggak bisa masuk ya Abraha itu. Berkahnya Mahmud itu, makanya satu-satunya yang nggak binasa dari pasukan Abraha itu Mahmud tadi. Ya, gara-gara dia duduk pasukannya tertahan di situ gitu ya. Makanya diabadikan jadi merek sarung kan, gajah duduk ya. Iya, dari situ mungkin inspirasinya. Dia punya insting ya, dia punya insting bahwa ini akan binasa. Akhirnya belum sempat menghancurkan Ka'bah, Allah mengutus burung ababil ya. Dan itu juga yang diprediksi oleh Abdul Muttalib. Ini kan kejadiannya ketika Abdul Muttalib jadi pimpinan Makkah. Jadi Abraha karena nggak bisa masuk Makkah, dia cuma mengutus pasukannya untuk menjarah harta penduduk Makkah. Dan termasuk harta yang dijarah oleh pasukannya adalah 200 ekor onta milik Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. 200 ekor onta, Pak, lumayan. Bukan ayam ini, onta gitu. Tapi memang Abdul Muttalib dari awal haibah ya. Beliau ini dikenal dengan haibahnya. Sehingga beliau berani menghadap Abraha. Cuma ketika menghadap Abraha, beliau cuma minta dikembalikan ontanya ya. Saking haibahnya, Abraha itu gak berani duduk di kursinya, gak berani. Dia milih turun, duduk di sampingnya Abdul Muttalib. Saking haibahnya Abdul Muttalib. Ya karena di diri beliau masih ada cahaya Rasulullah kan, masih ada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdul Muttalib bilang, saya mau ngambil ontak saya yang 200 ekor, diambil sama anak buah kamu. Awalnya Abraha nyinyir, ya. Awalnya nyinyir dia, loh kamu ini kepala suku gitu ya, yang ditokohkan, yang dituakan di sini, bukannya melobi supaya saya nggak menghancurkan Ka'bah, malah minta ontaknya gitu. Itu nyinyiran Abraha kepada Abdul Muttalib. Tapi tegas dijawab oleh beliau, ya. Tegas dijawab oleh Abdul Muttalib, kata beliau, ana Rabbul Ibil. Aku ini, saya ini pemilik onta, makanya saya melindungi milik saya, yaitu onta. Amal bait, adapun rumah ini ya, yang akan kamu hancurkan, lahu Rabbun ya. Adapun rumah ini bukan milik saya, dia ini ada pemiliknya, dan nanti pemiliknya yang akan melindunginya. Iya, jadi Ka'bah bukan punya Abdul Muttalib, itu punya Allah, dan nanti Allah yang akan melindunginya ya. Kalau beliau ya cuma punya onta ini aja, udah balik lagi. Begitu dapat balik sudah. Beliau juga kayak punya firasat ya, nggak tahu lah kayak gimana. Sehingga begitu sudah dapat ontaknya, beliau ini minta kepada kaumnya orang Quraisy gitu itu untuk naik ke gunung ya, ke bukit-bukit. Ayo kita naik ke bukit katanya. Kayak punya firasat, wallahu alam. Ternyata betul. Ya. Allah mengutus wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul ya. Jadi ini ya. Ini mungkin kurang lebih yang kedua kalinya. Allah membinasakan manusia dengan batu atau kerikil dari neraka ya. Tarmihim bihijaratin min sijil ya. Yang pertama kali adalah ketika Allah membinasakan umat Nabi Lut ya. Umat Nabi Lut seperti itu. Ya Allah, alam ini kuasa Allah lah ya. Ini kuasa Allah. Kok bisa gitu? Hancurnya cuma lokal saja, padahal kan kerikil neraka itu ya luar biasa ya. Nggak usah 2, nggak usah 3, setengah aja udah bisa hancur semua sebenarnya ya.
faktanya seperti itu. Tapi kuasa Allah sudah ya, kuasa Allah. Allah pengennya cuma lokal aja, ya udah lokal aja gitu. Dan ternyata sejarahnya ada dalam Al-Quran, sebutkan ayatnya ya 2 kali itu. Allah 2 kali menggunakan api dari neraka atau kerikil dari neraka untuk membinasakan manusia. Pertama umat Nabi Lut, yang kedua Abraha al-Ashram. Nah, siap. 5:25 makanan sudah siap. Wallahu a'lam bishawab. Mau kita tutup pertanyaan nanti offline sambil makan atau mau nanya dulu? Kita tutup dulu ya. Siap, kita tutup dulu. Nanti sambil makan kita tanya jawab. Baik, ini yang bisa saya sampaikan ya sekilas tentang proses lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum masuk ke intinya, kita ini baru irhasat saja. Mudah-mudahan ada berkahnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.